Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu ya, bro. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah di sana bersama keluarga. Dimudahkan dan diluaskan rezekinya selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke, bro, ini ada sebuah berita menarik dari medcom.id terkait dengan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh para militannya pendukung Anies Baswedan ya. Yang kita tahu bahwa relawan ini sudah terbentuk sebelum pasangan Amin terbentuk ya. Sudah ratusan simpul relawan yang tersebar di Indonesia terbentuk sebelum Amin terbentuk atau pasangan Anies Baswedan Caimin atau Muhaimin Iskandar terbentuk ya. Di antaranya adalah ini salah satu relawan yang diisi sekumpulan mak-mak yang militan ya, yang merupakan pensiunan dari pemilu 2019 ya. Mantan-mantannya pendukung Pak Prabowo dulu ini membentuk sebuah simpul relawan, diantaranya Manis ini, bro ya. Tentu ini salah satunya saja karena mak-maknya membentuk simpul relawan yang lain ya. Jadi alumni dari mak-mak yang dulu die hardnya Pak Prabowo ini ya, yang kerap kali kita mendapati di medsos bagaimana kekecewaan mereka ketika Pak Prabowo mengambil keputusan untuk bergabung dengan kabinet Pak Jokowi. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun ya. Yang terpenting adalah pasti punya reason masing-masing, punya alasan masing-masing, dan itu hak setiap individu ya. Maka kali ini mak-mak membentuk sebuah atau suatu simpul relawan yang disebut dengan Manis, mak-mak Manis katanya ya. Dan memang simpul relawan ini cukup militan ya, cukup militan diantaranya di DKI Jakarta, apalagi ya karena DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang kekuatan Anies luar biasa di sana. Kenapa demikian? Karena mereka yang langsung merasakan bagaimana ketika Pak Anies Baswedan ini menjadi pemimpin Jakarta, menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Mereka melihat fakta-fakta yang lebih real dibanding mungkin yang berdomisili tidak di Jakarta ya. Oke, dan alumni mama ini memang banyak ininya, simpul relawannya sebetulnya tidak hanya Manis ya. Dan para pengamat mengatakan jika kandidat lain mengandalkan kekuatan partai politik, kekuatan modal, dan kekuatan elektabilitas dari surveyor, maka Anies Baswedan Caimin sekarang ini mengandalkan kekuatan relawan. Jadi memang pendukung yang luar biasa ini atau Anies ini didukung relawan yang luar biasa ya. Bahkan HS Channel juga pernah berbincang dengan salah satu pimpinan relawan yang sekarang ini sering berkumpul di Jakarta dalam rangka kemisan atau rapat kamisan, dan luar biasa ya, itu yang dari luar daerah itu dengan biaya sendiri walaupun dalam tanda kutip ngos-ngosan ya biayanya. Dan dia juga cerita tapi demi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke Indonesia yang lebih berkeadilan ya, lebih sejahtera dan lebih berkeadilan yang merata untuk semua pihak, untuk semua rakyat Indonesia, maka mereka rela berjuang seperti itu. Dan yang disebut relawan itu ya seperti itu ya. Relawan adalah sekumpulan orang-orang yang rela berkorban, intinya itu. Bukan sekumpulan orang-orang yang rela untuk datang panas-panasan demi sebuah amplop yang berisi uang antara 50 sampai 100 ribu atau ditambah nasi bungkus biasanya ya. Itu bukan relawan sebetulnya. Relawan itu yang datang rela dan
disertai dengan niat yang ikhlas untuk berkorban demi kebaikan harusnya ya, bukan demi sebuah pengultusan individu, demi sebuah nilai yang diusung. Jadi saya juga menghimbau kepada relawan bahwa sebaiknya menjauhkan dirilah dari pengkultusan individu ya. Yang harus diusung itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan, itu yang terpenting. Yang nilai yang diusung oleh Pak Anies Baswedan bersama Caimin, yang nilai-nilai mulianya yang kita dukung, bukan individunya ya, bukan pengkultusan individu. Karena kalau kita terjebak dengan itu, biasanya itu akan melemahkan akal sehat kita ya. Kita secara brutal mendukung seseorang karena kultus individu, sehingga kadang-kadang akal sehat kita terpinggirkan ya itu. Oke, langsung bro, ini jelang pendaftaran mak-mak di DKI Jakarta, doakan pasangan amin. Ini acara istighosah dihadiri oleh siapa ini tokoh nasionalnya itu Pak HNW ya, Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Ahmad Ali ya, Waketum Nasdem, dan siapa, ada Bang Laude Basir ya kalau nggak salah ya. Oke, menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024, ibu-ibu dari relawan mak-mak Anies atau Manis DKI Jakarta menggelar istighosah. Doa bersama ini dilakukan agar pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar amin bisa lancar mendaftar dan memenangi Pilpres. Kami mendoakan pasangan amin diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemenangan jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU yang dibuka 19 Oktober, yakni menjelang pendaftaran ke KPU. Demikian ya kata Koordinator Presidium DPP Manis, Mumul Muhdiatul Milah, Kamis 12 Oktober 2023. Istighosah dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di gelanggang olahraga atau GOR Ciracas, Jakarta Timur, Rabu 11 Oktober 2023. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan ikhtiar bagi relawan untuk mengenalkan sosok Anies sebagai presiden. Semoga pasangan amin bisa menang di Pilpres 2024 sehingga bisa memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kata Mumul. Nah ini ya, nilai-nilai keadilannya yang diperjuangkan dan didukung ya. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara ini. Oh ini nih ya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, dan Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Laude Basir. Nah, ini die hardnya Pak Anies ini, Bang Laude ini ya. Beberapa kali saya ngobrol, luar biasa ya die hardnya, dan aduh perjuangannya luar biasa lah. Saya salut ya, karena ya nyaris dikatakan tanpa ada yang kekuatan modal yang mendukung ya relawan ini. Luar biasa. Secara fakta di lapangan saya menyaksikan sendiri bagaimana relawan bahu-membahu ya, dengan kekuatan yang ada, dengan serba keterbatasan. Luar biasa lah pokoknya kesan saya. Dan bagi saya itulah yang disebut relawan ya. Bukan pergi demi sebuah amplop yang berisi uang, lalu kemudian ditambah dengan nasi bungkus ya. Bukan, itu bukan relawan ya. Itu yang memang cari makan ya. Lanjut bro, dikit lagi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan seluruh pendukung Amin kompak dan solid memperjuangkan pasangan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Kita semua rindu dan sangat ingin memiliki pemimpin Islam yang mengutamakan keadilan dan bertekad untuk menuntaskan janji kemerdekaan, kata-kata Ahmad Ali. Oke ya, seperti itu. Ini ya, jadi mengutamakan keadilan ya. Ini yang menjadi titik sentral dari perjuangan Pak Anies, dengan dikemas oleh sebuah kata yang disebut dengan perubahan ya. Bahkan sepertinya Bang Iwan Fals juga sudah melantunkan lagu ini, kalau tidak salah lagu perubahan ya, tanpa tendensi ke Pak Anies tentu saja ya.
Tapi saya kira akal sehat kita mengatakan jika memang kita ya ingin berubah, ya harus mendukung perubahan ya. Berubah dalam konteks yang baik pastinya ya. Oke, itu saja barangkali bro yang bisa disampaikan kali ini terkait dengan kegiatan istighosah emak-emak manis atau relawan manis ya DKI Jakarta yang diselenggarakan kemarin ya tanggal 12 Oktober. Oke, nah mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai informasi, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya bro, dan selalu bersabar dengan kondisi yang sekarang, dan jaga kesehatan ya bro, karena ini cuaca juga tidak begitu mendukung ke badan kita ya bro. Demikian bro ya, terima kasih sudah menyimak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.